Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dengan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, pada siang hari ini kita masih punya kesempatan untuk meluangkan waktu berjamaah pada siang ini. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah yang sudah dan yang akan kita laksanakan. Kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini dengan segala kesibukan kita masing-masing, ada yang pegawai, ada yang pedagang, ada pembisnis, guru dan lain-lain sebagainya. Kenapa kita mesti bekerja bagi kaum laki-laki? Karena ada beberapa orang yang mesti kita bahagiakan. Yang pertama, ada perempuan yang melahirkan anak-anak kita, itulah istri kita, maka kita wajib bertanggung jawab dunia dan akhirat kepada mereka. Yang kedua, ada perempuan yang melahirkan kita, itulah ibu kita dan orang tua kita, ayah kita, orang tua kita yang wajib kita bahagiakan selagi mereka masih ada bersama kita saat ini. Maka hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita Bapak Ibu yang sampai saat ini masih memiliki kedua orang tua. Beruntunglah kita yang masih punya ayah, yang masih punya ibu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila mereka masih ada bersama kalian di hari tua mereka, masih punya ayah, masih punya ibu, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baik kepada ayah dan ibu kita yang masih hidup bersama kita? Al-Quran menjelaskan, yang pertama, la taqul lahuma uffin. Jangan pernah berkata jangan pernah berkata apabila hari ini kita masih punya ayah dan ibu. Tidak boleh mengeluh dalam merawat mereka. Apabila hari ini mereka dalam keadaan sakit, apabila Bapak Ibu kita semua punya ayah, punya ibu dalam keadaan sakit, yang mereka tidak bisa lagi bekerja, mereka tidak mampu lagi, jangankan untuk mengurus anak-anaknya, bahkan mengurus diri mereka, mereka sudah tak mampu. Maka jangan pernah mengeluh di hadapan mereka. La taqul lahuma uff. Jangan pernah berkata berkata cih. Ini adalah sebuah tanda keluhan. Kita mengeluh merawat mereka. Bahkan kalau dalam kajian ilmu qawaid bahasa, dalam mafhum mukhalafahnya atau qiyas aulawi namanya, ini adalah serendah-rendahnya larangan berkata Berkata saja tak boleh, apalagi lebih dari itu, sampai memukul, sampai menghardik, atau sampai mengusir dari rumah. Ini jauh lebih haram lagi. Maka ini yang pertama yang perlu kita perhatikan, la taqul lahuma Jangan pernah mengeluh merawat mereka. Apabila hari ini Bapak Ibu kita semua memiliki orang tua di rumah yang mungkin sudah berpenyakitan, biar mereka sakit stroke, sakit diabetes, dan kita dituntut untuk merawat mereka, yang pertama yang mesti kita jaga, jangan pernah mengeluh, bersabarlah. Karena mereka dulu juga pernah bersabar merawat kita. Bayangkan kita pernah menumpang dalam rahimnya 9 bulan lebih lamanya. Kita pernah dirawatnya, diasuhnya, mulai dari merah telapak kaki kita sampai kita besar dan dewasa menjadi orang yang berarti sampai hari ini. Semuanya tak terlepas dari jasa yang pertama ibu kita.
Yang kedua, ayah kita. Walaupun ayah kita tidak melahirkan, walaupun ayah kita tidak ikut menyusui, tapi ketahuilah hadirin jamaah zuhur, bahwa setiap tetesan air susu ibu kita, di situ ada tetesan keringat ayah kita yang bekerja siang dan malam. Dialah orang yang tak pernah mengeluh dalam membesarkan anaknya, apapun mereka lakukan. Bahkan mereka berani bertaruhan nyawa dalam bekerja demi membesarkan, merawat dan menjaga kita anak-anaknya. Maka ketika giliran kita yang harus merawat mereka, maka yang pertama, la taqul lahuma uffin. Jangan pernah mengeluh. Mohon maaf kepada bapak-bapak. Terkadang karena kecintaan kita kepada istri kita, keterlaluan cinta kita kepada anak-anak kita, kita melalaikan cinta kepada ayah dan ibu kita. Tanggung jawab anak laki-laki kepada mereka seumur hidup kita. Bahkan seumur hidup kita, kita wajib berbakti kepada ayah dan ibu kita. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tanharhuma. Jangan pernah menghardik keduanya. Bahkan tidak boleh meninggikan suara di atas suara kedua orang tua kita. Haram hukumnya meninggikan suara di atas suara ayah dan ibu kita. Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah berpesan, sakitnya melahirkan anak tidak bisa diceritakan. Karena di saat itu ketika melahirkan kita, mereka bersabung nyawa, bertaruhan nyawa, hidup dan mati mereka jalani. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa satu-satunya demi menyelamatkan kita, walaupun harus bertaruhan nyawa. Begitu mereka melahirkan kita, tapi ada hal yang lebih sakit dari melahirkan. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Ada hal yang lebih sakit dari melahirkan, ketika dibentak oleh yang pernah dia lahirkan. Ternyata dibentak oleh anak itu lebih sakit dari melahirkan. Maka jagalah hati mereka, wala tanharhuma. Jangan pernah meninggikan suara di atas suara mereka. Apalagi di hari tuanya, yang namanya perasaan orang tua, mereka sangat sensitif. Ketika mereka sudah mulai sakit-sakitan, mereka tak bisa lagi bekerja, dan mereka di bawah asuhan kita, mereka tinggal bersama kita. Berhati-hatilah dalam berbicara. Jaga perasaan mereka, jangan pernah meninggikan suara. Terkadang kita memarahi anak kita, maka orang tua kita akan dia akan sensitif, seolah-olah kita sedang memarahi mereka. Wala tanharhuma. Yang ketiga, wa qul lahuma qaulan karimah. Ucapkan kata-kata yang arif. Berkatalah dengan kata-kata yang bijaksana. Dari sekian banyak kosakata yang bisa kita ucapkan kepada ayah dan ibu kita, pilihlah kata-kata yang menyejukkan hati mereka. Pilihlah kata-kata yang tidak akan melukai hati mereka. Ketika hati mereka kita lukai, ketika tergores hati mereka, perasaan mereka, menetes air mata mereka, maka saat itu dia mengangkat kedua tangannya, bermunajah kepada Allah. Dia tidak redha dunia dan akhirat dengan tingkah laku kita. Maka di saat itu Allah akan membayar kontan doa orang tua untuk anaknya. Maka berhati-hatilah mengambil hati kedua orang tua kita, hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Ucapkan kata-kata yang tidak akan melukai perasaan mereka. Apalagi di hari tua mereka, ketika kehidupan ekonomi semakin sulit, orang tua kita jangan pernah menganggap mereka menumpang di rumah kita. Jangan pernah menganggap dia itu menumpang dalam kehidupan kita. Tidak ada istilahnya orang tua menumpang di rumah anak-anak mereka. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Satu orang tua, ayah dan ibu, mereka adalah manusia yang kuat. Mereka mampu membahagiakan, membesarkan, merawat, menyekolahkan 10 orang anaknya, walaupun dalam keadaan susah. Tapi sebaliknya, terkadang 10 orang anak tidak mampu membahagiakan orang tua. 10 orang anak, banyak yang gagal membuat orang tuanya bahagia, tapi orang tua tidak akan pernah gagal mendidik, mengasuh 10 orang anaknya. Maka dari itu hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, wa qul lahuma qaulan karimah. Ucapkan kata-kata yang menyejukkan ke hati orang tua kita. Yakinlah hadirin jamaah zuhur bahwa hari ini ketika orang tua masih bersama kita, bersabarlah dengan mereka. Karena sebentar lagi kita tidak akan mendengarkan suara mereka.
Sebentar lagi kita tidak akan pernah merasakan pelukan hangatnya pelukan seorang ibu. Sebentar lagi kita akan kehilangan mereka dan kita merasakan betapa penting dan berharganya orang tua di saat mereka sudah tiada bersama kita. Yang keempat, wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Rendahkan diri kita di hadapan mereka serendah-rendahnya. Jangan pernah berdiri dengan congkak di hadapan kedua orang tua kita. Siapapun ini, kita seorang pejabat, kita orang kaya, kita orang terpandang, ataupun kita adalah orang besar di mata orang lain, tapi yakinlah kita tidak ada apa-apanya di hadapan ayah dan ibu kita. Kita hanyalah seorang nol besar di hadapan orang tua kita. Karena adanya kita di dunia ini adalah karena sebab mereka. Maka hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan bahwa surga itu adalah hal yang sangat mulia. Kemuliaan surga itu tidak bisa digambarkan dengan kemuliaan langit dan bumi. Luasnya saja lebih luas dari langit dan bumi. Ternyata surga itu Allah letakkan di bawah telapak kaki mereka. Surga tidak Allah letakkan di Mekah. Surga tidak Allah letakkan di Madinah. Surga tidak Allah letakkan dalam masjid ini. Walaupun 10 kali pun naik haji, walaupun 5 waktu ke masjid tak pernah tinggal, tapi kalau kita gores dua hati manusia ini, ayah dan ibu kita, maka surga bukanlah menjadi milik kita. Maka hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya di hadapan mereka. Yang kelima, yang terakhir, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakanlah keduanya. Doakanlah ketika hari ini kita sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Tidak ada yang mereka harapkan saat ini kecuali menunggu butiran-butiran doa dari kita. Satu kalimat, dua kalimat yang kita kirimkan buat ayah dan ibu kita, maka insya Allah akan Allah sampaikan. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, semoga Allah lapangkan rezeki kita, kita bisa membahagiakan orang-orang terdekat kita. Pertama, perempuan yang melahirkan anak kita. Yang kedua, perempuan yang pernah melahirkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.